kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok kedua orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Pasca menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki
Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Eki yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS makin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak pernah ketemu malam. yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena
pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Nah, karena nomornya di dia, dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer, karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa kesini ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kebetulan kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan Pak siapa? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget lah. Boleh aja.
Temennya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya? kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya kebetulan nggak tinggal di sini. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, sejak ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak? Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa si ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 jam 9 Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik korban. Polisi mengatakan identitas pada KTP tersebut akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan DNA jasad yang diduga korban mutilasi yang ditemukan dalam box kontainer. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi pada Sabtu 31 Desember 2022. Hengki mengatakan pihaknya tak hanya menyelidiki berdasarkan keterangan terduga pelaku, ia menyebut penyidik masih akan bekerja berdasarkan bukti. Diketahui polisi telah menemukan jasad wanita korban mutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Penemuan jasad itu terungkap saat polisi sedang mencari seorang laki-laki, yakni Eki, 34 tahun, yang dilaporkan oleh sang istri lantaran mendadak hilang.
Polisi mendapatkan informasi bahwa Eki berada di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi kemudian mendatangi lokasi tersebut. Kemudian polisi menemukan Eki di lokasi itu. Namun polisi juga menemukan box kontainer atau kotak yang ternyata berisikan jasad wanita yang telah dimutilasi. Kemudian Saudara Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan jasad mutilasi yang ditemukan di kos-kosan atau di kontrakan di Tambun Bekasi dieksekusi menggunakan gergaji listrik. Hal itu diketahui berdasarkan penyelidikan yang melibatkan kedokteran forensik. Hal tersebut disampaikan oleh Hengki saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Sabtu 31 Desember 2022. Ia mengatakan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan sejumlah hal yang identik dengan kondisi di lapangan, seperti bagian tubuh yang dipotong tidak menggunakan golok atau senjata tajam lainnya, melainkan menggunakan gergaji listrik. Kemudian Saudara, polisi turut mengungkapkan kronologi penemuan jasad mutilasi di kos-kosan atau di kontrakan yang berada di Bekasi yang berawal dari laporan orang hilang dari masyarakat. Ia mengatakan dalam menindaklanjuti laporan orang hilang tersebut, pihaknya menemukan jasad yang telah dimutilasi. Saat melakukan pengecekan bersama pemilik kontrakan, pada saat itu pula lah polisi menemukan jasad mutilasi berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, Saudara, pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dan tak ingin gegabah menentukan identitas korban dan pelaku. Namun, orang hilang yang sebelumnya dicari oleh polisi, yakni Eki, saat ini telah ditangkap dan diduga merupakan pelaku mutilasi. Ia ditangkap bersama seorang perempuan, Saudara. Kemudian Hengki mengatakan pihaknya saat ini masih bekerja sama dengan laboratorium dan kedokteran forensik untuk menemukan identitas korban mutilasi. Selain itu, keterlibatan tersebut juga dilakukan untuk menentukan DNA korban. Saat ini, Saudara, pihaknya juga masih menunggu hasil dari laboratorium serta kedokteran forensik. Selain itu, Hengki mengatakan kasus ini serupa dengan kasus kematian satu keluarga di Kalideres dalam konteks tingkat kesulitan mengungkap kasus. Hengki mengatakan dalam menangani kasus mutilasi ini tidak boleh terpaku dengan pengakuan terduga pelaku dan harus benar-benar berdasarkan alat bukti. Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan pendalaman. Sebelumnya, Saudara, warga Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia korban mutilasi di sebuah kamar kontrakan pada Kamis 29 Desember 2022, potongan tubuh manusia berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam box kontainer di dalam toilet. Kemudian seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah menjelaskan penemuan jasad tersebut berawal saat polisi mendatangi area sekitar kontrakan itu pada Kamis malam. Kedatangan polisi itu untuk mencari orang hilang bernama Eki yang dilaporkan keluarganya ke Polsek Bantar Gebang pada 23 Desember lalu. Sebenarnya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena
apa keluarga saya di Bandung. Dia Keluarganya di Bandung. oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di WA-in istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober gitu. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di anu, makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kebetulan kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 jam malam. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Maju. Kaget Pak.
Saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Pasca menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank.
Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja, namun EZ mendapat informasi dari Eki yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS semakin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya karena nggak bayar. karena nggak bayar Berapa bulan Pak? dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya? memang kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Tapi di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya dia nomor istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak.
yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer, karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa si ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh, 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh, baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan Pak siapa? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget lah.
Sempat nanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia- Keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. kontraknya juga. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. Karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. ditransfer? Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di WA-in sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di nomornya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Nggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Meski sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku. awal mula Ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita
yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang eh, pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada uh, tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL. Dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur karena MEL juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa MEL malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan Roti. Baik, kemudian Rangga, ini terkait dengan penangkapan MEL dan juga seorang wanita begitu. Ini apakah sudah diketahui siapa sosok wanita yang ditangkap bersama MEL dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus ini, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan Tribuners dikonfirmasi secara terpisah. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang pihaknya sendiri sekali lagi belum menetapkan MEL sebagai tersangka karena statusnya sekarang masih sebagai saksi terperiksa begitu. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Hengki dikarenakan kepolisian ingin berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini dikarenakan belum cukup alat bukti yang faktanya bahwa yang hanya diketahui di lapangan terdapat 2 box berisi potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam kamar yang disewa MEL. Terkait wanita lain yang turut diamankan petugas kepolisian, Kombes Hengki juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Rekan Ratu.
Baik, berarti hingga saat ini MEL masih belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Rangga. Kemudian juga terkait dengan identitas korban sendiri, ini apakah sudah diketahui? Karena kabar yang saya dapatkan, kepolisian ini menemukan KTP begitu atau kartu identitas milik seorang perempuan yang diduga milik korban. Seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa saat ini potongan tubuh korban yang diduga wanita telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI bersama Puslapfor Mabes Polri. Kepolisian sendiri hingga kini belum memastikan identitas korban dikarenakan kepolisian ingin mengutamakan penyelidikan berdasarkan pemeriksaan menggunakan teknologi saintifik sehingga tidak terpaku pada keterangan yang diberikan oleh para saksi. Begitu, rekan Ratu. Baik, kemudian untuk perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Apakah hasil otopsi dari korban sudah keluar begitu atau mungkin kabar mengenai hasil interogasi dari terduga pelaku yakni MEL dan seorang wanita yang ditangkap bersamanya? Rangga? Baik rekan Ratu, terkait hasil pemeriksaan sejauh ini Kompes Haki menjelaskan bahwa memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu dikarenakan memang kondisi potongan tubuh wanita tersebut telah membusuk dan bahkan mengering. Kepolisian juga menduga bahwa korban telah dimutilasi sejak 2 bulan lalu sehingga kondisi jasadnya sendiri ada yang berupa terdapat hanya tulang belulangnya saja sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan pemeriksaan. Kombes Eki dalam dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa kemungkinan besar kasus ini akan bisa diungkap pada Januari mendatang begitu, dikarenakan saat ini juga kepolisian Polda Metro Jaya sedang mempersiapkan pengamanan terkait tahun baru 2023 di malam ini begitu. Dan kemudian bisa ditambahkan rekan Ratu bahwa potongan tubuh wanita tersebut diduga dipotong oleh terduga pelaku berinisial MEL menggunakan gergaji besi. Hal itu berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepolisian dari RS Polri Kramat Jati. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian terkait dengan sosok terduga pelaku atau MEL ini sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, sosok ML sendiri dikenal oleh para tetangganya, tidak begitu dikenal oleh para tetangganya dikarenakan para tetangga mengaku jarang sekali melihat ML pulang ke kontrakan begitu. Pemilik kontrakan berinisial AS bahkan menjelaskan ia hanya bertemu dengan MEL pada pertama kali saat MEL hendak menyewa kontrakan pada 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2021. Saat itu pula MEL mengaku bahwa dirinya tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai seorang kontraktor kecil yang mengerjakan perumahan-perumahan di sekitar Tambun Selatan begitu. Pengakuan alamat MEL sendiri berbanding terbalik dengan laporan istri korban yang dilayangkan ke Mapolsek Bantar Gebang yang dituliskan bahwa di sana alamat MEL sendiri ternyata berada di Kota Bekasi bukan di Bandung. Untuk hal ini saya belum bisa memastikan mana yang benar dan masih menunggu keterangan dari kepolisian sendiri. Kemudian rekan Ratu bisa ditambahkan juga bahwa MEL ini menunggak kontrakan yang disewanya sejak Agustus 2022. Saat itu pula MEL sulit sekali dihubungi oleh pemilik kontrakan dikarenakan selalu mangkir ketika ditagih uang kontrakan. Beberapa bulan setelah itu, ternyata pemilik kontrakan juga mengetahui bahwa MEL ini terjerat hutang oleh salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol, dikarenakan istri dari pemilik kontrakan dihubungi oleh pinjol dan memberitahukan bahwa MEL telah mengutang sejumlah uang kepada pihaknya seperti itu. Dan kemudian MEL sendiri memang diketahui jarang pulang dan
hal itu dikonfirmasi tidak hanya dari pemilik kontrakan, namun juga beberapa tetangga sekitar yang tidak pernah mengaku tidak pernah melihat sosok ML. Sementara warga sendiri terlihat sangat kaget ketika kepolisian datang dan menemukan jasad potongan tubuh wanita. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan telah dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto atau MEL. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu yang masih terdapat 4 pintu, 2 pintu sudah terisi dan 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama MEL di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh wartawan kami dari Warta Kota, yakni Rangga, yang menuturkan bahwa setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang masih belum diketahui identitasnya. 2 box kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmo Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang wanita. Satu pelaku pria merupakan orang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni MEL. Kemudian Dian selaku warga setempat mengatakan tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saudara, seperti yang disampaikan oleh wartawan kami, bahwa hingga saat ini masih belum diketahui identitas dari korban meski polisi telah menemukan kartu tanda penduduk atau KTP milik seorang wanita di dalam TKP atau di dalam kontrakan tersebut. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pelaku, yakni terduga pelaku, maksud saya, yakni MEL, dan seorang perempuan yang ditangkap sempat berusaha melarikan diri ketika hendak masuk ke dalam kontrakannya yang berada di Bekasi tersebut. Temennya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya karena nggak bayar. karena nggak bayar Berapa bulan Pak? dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu, jarang ketemu, nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya, karena saya bilang nggak tinggal di sini. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibilangin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak?
bulan apa ya, kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Nah, karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena Pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? nggak tahu, nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari. Kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi.
Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki, yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS semakin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Hanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang.
ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dijanin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Tapi di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di nomor istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh, gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa atau Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Nggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 ya 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon dari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama istrinya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. dengan pasal Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama.
maju. Kaget lah. Ngomong boleh aja. Nggak ada. Sempat nanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP ini Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Hmm. Nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Hmm. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Tapi di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan, kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada.
nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9, jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Meski sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku, awal mula ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL. Dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur
karena ML juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa ML malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan Roti. Baik, kemudian Rangga, ini terkait dengan penangkapan MEL dan juga seorang wanita begitu. Ini apakah sudah diketahui siapa sosok wanita yang ditangkap bersama MEL dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus ini, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan Tribuners dikonfirmasi secara terpisah. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang pihaknya sendiri sekali lagi belum menetapkan MEL sebagai tersangka karena statusnya sekarang masih sebagai saksi terperiksa begitu. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Hengki dikarenakan kepolisian ingin berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini dikarenakan belum cukup alat bukti yang faktanya bahwa yang hanya diketahui di lapangan terdapat 2 box berisi potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam kamar yang disewa MEL. Terkait wanita lain yang turut diamankan petugas kepolisian, Kombes Hengki juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Rekan Ratu. Baik, berarti hingga saat ini MEL masih belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Rangga. Kemudian juga terkait dengan identitas korban sendiri, ini apakah sudah diketahui? Karena kabar yang saya dapatkan, kepolisian ini menemukan KTP begitu atau kartu identitas milik seorang perempuan yang diduga milik korban. Seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa saat ini potongan tubuh korban yang diduga wanita telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI bersama Puslapfor Mabes Polri. Kepolisian sendiri hingga kini belum memastikan identitas korban dikarenakan kepolisian ingin mengutamakan penyelidikan berdasarkan pemeriksaan menggunakan teknologi saintifik sehingga tidak terpaku pada keterangan yang diberikan oleh para saksi begitu rekan Ratu. Baik, kemudian untuk perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Apakah hasil otopsi dari korban sudah keluar begitu atau mungkin kabar mengenai hasil interogasi dari terduga pelaku yakni MEL dan seorang wanita yang ditangkap bersamanya? Rangga? Baik rekan Ratu, terkait hasil pemeriksaan sejauh ini Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu dikarenakan memang kondisi potongan tubuh wanita tersebut telah membusuk dan bahkan mengering. Kepolisian juga menduga bahwa korban telah telah dimutilasi sejak 2 bulan lalu sehingga kondisi jasadnya sendiri ada yang berupa terdapat hanya tulang belulangnya saja sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan pemeriksaan. Kombes Hengki dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa kemungkinan besar kasus ini akan bisa diungkap pada Januari mendatang begitu dikarenakan saat ini juga kepolisian Polda Metro Jaya sedang mempersiapkan pengamanan terkait tahun baru 2023 di malam ini begitu. Dan kemudian bisa ditambahkan rekan-rekan bahwa potongan tubuh wanita tersebut diduga dipotong oleh terduga pelaku berinisial MEL menggunakan gergaji besi. Hal itu berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepolisian dari RS Polri Kramat Jati. Demikian rekan-rekan. Baik, kemudian terkait dengan sosok terduga pelaku atau MEL ini sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu,
Sosok ML sendiri dikenal oleh para tetangganya, tidak begitu dikenal oleh para tetangganya dikarenakan para tetangga mengaku jarang sekali melihat ML pulang ke kontrakan begitu. Pemilik kontrakan berinisial AS bahkan menjelaskan ia hanya bertemu dengan MEL pada pertama kali saat MEL hendak menyewa kontrakan pada 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2021. Saat itu pula MEL mengaku bahwa dirinya tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai seorang kontraktor kontraktor kecil yang mengerjakan perumahan-perumahan di sekitar Tambun Selatan begitu. Pengakuan alamat MEL sendiri berbanding terbalik dengan laporan istri korban yang dilayangkan ke Mapolsek Bantar Gebang, yang dituliskan bahwa di sana alamat MEL sendiri ternyata berada di Kota Bekasi, bukan di Bandung. Untuk hal ini saya belum bisa memastikan mana yang benar dan masih menunggu keterangan dari kepolisian sendiri. Kemudian rekan Ratu bisa ditambahkan juga bahwa MEL ini menunggak kontrakan yang disewanya sejak Agustus 2022. Saat itu pula MEL sulit sekali dihubungi oleh pemilik kontrakan dikarenakan selalu mangkir ketika ditagih uang kontrakan. Beberapa bulan setelah itu, ternyata pemilik kontrakan juga mengetahui bahwa MEL ini terjerat hutang oleh salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol, dikarenakan istri dari pemilik kontrakan dihubungi oleh pinjol dan memberitahukan bahwa MEL telah mengutang sejumlah uang kepada pihaknya seperti itu. Dan kemudian MEL sendiri memang diketahui jarang pulang, dan hal itu dikonfirmasi tidak hanya dari pemilik kontrakan namun juga beberapa tetangga sekitar yang tidak pernah mengaku tidak pernah melihat sosok MEL. Sementara warga sendiri terlihat sangat kaget ketika kepolisian datang dan menemukan jasad potongan tubuh wanita. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan telah dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto atau MEL. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu yang masih terdapat 4 pintu, 2 pintu sudah terisi dan 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama MEL di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh wartawan kami dari Warta Kota, yakni Rangga, yang menuturkan bahwa setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang masih belum diketahui identitasnya. 2 box kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmo Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang wanita. Satu pelaku pria merupakan orang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni MEL. Kemudian Dian selaku warga setempat mengatakan tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saudara, seperti yang disampaikan oleh wartawan kami, bahwa hingga saat ini masih belum diketahui identitas dari korban meski polisi telah menemukan
kartu tanda penduduk atau KTP milik seorang wanita di dalam TKP atau di dalam kontrakan tersebut. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pelaku, yakni terduga pelaku, maksud saya, yakni MEL, dan seorang perempuan yang ditangkap sempat berusaha melarikan diri ketika hendak masuk ke dalam kontrakannya yang berada di Bekasi tersebut. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia Keluarganya di Bandung. oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung, katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu lah. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. ditransfer? Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di ini istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. WA masih aktif, Pak? Nomornya sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah pasti. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa, Pak? Yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini, Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer, karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Lalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan, Pak, bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kebetulan kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari. Kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet.
Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok kedua orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel
Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS semakin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, Pak, malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Jadi Maksudnya kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibiarin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak? Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di nanti istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik.
Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini, sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini, ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama istrinya, adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya Baik. gitu sih. Oke. Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget lah. Ngomong boleh aja. Ada. Temennya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP ini kan Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. kontak juga. sendiri.
Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Hmm. Tidak pernah ketemu, saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana Pak? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempat lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, sejak ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia nomor istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak bisa. Sampai sekarang juga sudah. Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Pengen bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Nggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Meski sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku, awal mula ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik, rekan Ratu bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL
yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan ML pada tanggal 30 Desember hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok ML. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL, dikarenakan MEL ini di belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur, karena ML juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa ML malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan.
Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Pasca menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial Eza terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. Eza bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. Eza juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut Eza, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank,
terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki, yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Eki yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS makin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya? kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibiarin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak? Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah mati.
sampai sekarang juga Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer, karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 ya, 9. Oh, 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh, baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan Pak Syarul? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget lah. Boleh aja semalam nggak ada.
di sini. Sebenarnya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya kebetulan nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah nggak aktif? Oh, ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Kan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik korban. Polisi mengatakan identitas pada KTP tersebut akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan DNA jasad yang diduga korban mutilasi yang ditemukan dalam box kontainer. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi pada Sabtu 31 Desember 2022. Hengki mengatakan pihaknya tak hanya menyelidiki berdasarkan keterangan terduga pelaku, ia menyebut penyidik masih akan bekerja berdasarkan bukti. Diketahui polisi telah menemukan jasad wanita korban mutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Penemuan jasad itu terungkap saat polisi sedang mencari seorang laki-laki, yakni Eki, 34 tahun, yang dilaporkan oleh sang istri lantaran mendadak hilang.
Polisi mendapatkan informasi bahwa Eki berada di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi kemudian mendatangi lokasi tersebut. Kemudian polisi menemukan Eki di lokasi itu. Namun polisi juga menemukan box kontainer atau kotak yang ternyata berisikan jasad wanita yang telah dimutilasi. Kemudian Saudara Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan jasad mutilasi yang ditemukan di kos-kosan atau di kontrakan di Tambun Bekasi dieksekusi menggunakan gergaji listrik. Hal itu diketahui berdasarkan penyelidikan yang melibatkan kedokteran forensik. Hal tersebut disampaikan oleh Hengki saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Sabtu 31 Desember 2022. Ia mengatakan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan sejumlah hal yang identik dengan kondisi di lapangan, seperti bagian tubuh yang dipotong tidak menggunakan golok atau senjata tajam lainnya, melainkan menggunakan gergaji listrik. Kemudian Saudara, polisi turut mengungkapkan kronologi penemuan jasad mutilasi di kos-kosan atau di kontrakan yang berada di Bekasi yang berawal dari laporan orang hilang dari masyarakat. Ia mengatakan dalam menindaklanjuti laporan orang hilang tersebut, pihaknya menemukan jasad yang telah dimutilasi. Saat melakukan pengecekan bersama pemilik kontrakan, pada saat itu pula lah, polisi menemukan jasad mutilasi berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, Saudara, pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dan tak ingin gegabah menentukan identitas korban dan pelaku. Namun, orang hilang yang sebelumnya dicari oleh polisi, yakni Eki, saat ini telah ditangkap dan diduga merupakan pelaku mutilasi. Ia ditangkap bersama seorang perempuan, Saudara. Kemudian Hengki mengatakan pihaknya saat ini masih bekerja sama dengan laboratorium dan kedokteran forensik untuk menemukan identitas korban mutilasi. Selain itu, keterlibatan tersebut juga dilakukan untuk menentukan DNA korban. Saat ini, Saudara, pihaknya juga masih menunggu hasil dari laboratorium serta kedokteran forensik. Selain itu, Hengki mengatakan kasus ini serupa dengan kasus kematian satu keluarga di Kalideres dalam konteks tingkat kesulitan mengungkap kasus. Hengki mengatakan dalam menangani kasus mutilasi ini tidak boleh terpaku dengan pengakuan terduga pelaku dan harus benar-benar berdasarkan alat bukti. Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan pendalaman. Sebelumnya, Saudara, warga Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia korban mutilasi di sebuah kamar kontrakan pada Kamis 29 Desember 2022. Potongan tubuh manusia berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam box kontainer di dalam toilet. Kemudian seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah menjelaskan penemuan jasad tersebut berawal saat polisi mendatangi area sekitar kontrakan itu pada Kamis malam. Kedatangan polisi itu untuk mencari orang hilang bernama Eki yang dilaporkan keluarganya ke Polsek Bantar Gebang pada 23 Desember lalu. Sebenarnya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena
keluarga saya di Bandung. Dia Keluarganya di Bandung. oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya kebetulan nggak tinggal di sini. Hmm. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibiarin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, sejak ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober gitu. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah mati. Sampai sekarang juga. Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Maju. Kaget man.
Saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Pasca menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank.
Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki, yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Eki yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS makin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya Karena nggak bayar. karena nggak bayar Berapa bulan Pak? dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya? kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol.
Oh, pernah Pak. Kapan Pak? Ah, bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Nah, karena nomornya di dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh, gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon dari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama istrinya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget Pak. Boleh aja.
Sempat nanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung, katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu lah. Nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia nomor istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Itu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Meski sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku, awal mula ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL
istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL. Dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur, karena MEL juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa MEL malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan Roti. Baik, kemudian Rangga, ini terkait dengan penangkapan MEL dan juga seorang wanita begitu. Ini apakah sudah diketahui siapa sosok wanita yang ditangkap bersama MEL dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus ini, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan Tribuners dikonfirmasi secara terpisah. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang pihaknya sendiri sekali lagi belum menetapkan MEL sebagai tersangka karena statusnya sekarang masih sebagai saksi terperiksa begitu. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Hengki dikarenakan kepolisian ingin berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini dikarenakan belum cukup alat bukti yang faktanya bahwa yang hanya diketahui di lapangan terdapat 2 box berisi potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam kamar yang disewa MEL. Terkait wanita lain yang turut diamankan petugas kepolisian, Kombes Hengki juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Rekan Ratu. Baik, berarti hingga saat ini MEL masih belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Rangga. Kemudian juga terkait dengan identitas korban sendiri, ini apakah sudah diketahui? Karena kabar yang saya dapatkan, kepolisian ini menemukan KTP begitu atau kartu identitas milik seorang perempuan yang diduga milik korban.
Seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa saat ini potongan tubuh korban yang diduga wanita telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI bersama Puslapfor Mabes Polri. Kepolisian sendiri hingga kini belum memastikan identitas korban dikarenakan kepolisian ingin mengutamakan penyelidikan berdasarkan pemeriksaan menggunakan teknologi saintifik sehingga tidak terpaku pada keterangan yang diberikan oleh para saksi. Begitu, rekan Ratu. Baik, kemudian untuk perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Apakah hasil otopsi dari korban sudah keluar begitu atau mungkin kabar mengenai hasil interogasi dari terduga pelaku yakni MEL dan seorang wanita yang ditangkap bersamanya? Rangga? Baik rekan Ratu, terkait hasil pemeriksaan sejauh ini Kompes Hakim menjelaskan bahwa memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu dikarenakan memang kondisi potongan tubuh wanita tersebut telah membusuk dan bahkan mengering. Kepolisian juga menduga bahwa korban telah dimutilasi sejak 2 bulan lalu sehingga kondisi jasadnya sendiri ada yang berupa terdapat hanya tulang belulangnya saja sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan pemeriksaan. Kombes Eki dalam dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa kemungkinan besar kasus ini akan bisa diungkap pada Januari mendatang begitu, dikarenakan saat ini juga kepolisian Polda Metro Jaya sedang mempersiapkan pengamanan terkait tahun baru 2023 di malam ini begitu. Dan kemudian bisa ditambahkan rekan Ratu bahwa potongan tubuh wanita tersebut diduga dipotong oleh terduga pelaku berinisial MEL menggunakan gergaji besi. Hal itu berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepolisian dari RS Polri Kramat Jati. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian terkait dengan sosok terduga pelaku atau MEL ini sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, sosok MEL sendiri dikenal oleh para tetangganya, tidak begitu dikenal oleh para tetangganya dikarenakan para tetangga mengaku jarang sekali melihat MEL pulang ke kontrakan begitu. Pemilik kontrakan berinisial AS bahkan menjelaskan ia hanya bertemu dengan MEL pada pertama kali saat MEL hendak menyewa kontrakan pada 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2021. Saat itu pula MEL mengaku bahwa dirinya tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai seorang kontraktor kecil yang mengerjakan perumahan-perumahan di sekitar Tambun Selatan begitu. Pengakuan alamat MEL sendiri berbanding terbalik dengan laporan istri korban yang dilayangkan ke Mapolsek Bantar Gebang yang dituliskan bahwa di sana alamat MEL sendiri ternyata berada di Kota Bekasi bukan di Bandung. Untuk hal ini saya belum bisa memastikan mana yang benar dan masih menunggu keterangan dari kepolisian sendiri. Kemudian rekan Ratu bisa ditambahkan juga bahwa ML ini menunggak kontrakan yang disewanya sejak Agustus 2022. Saat itu pula ML sulit sekali dihubungi oleh pemilik kontrakan dikarenakan selalu mangkir ketika ditagih uang kontrakan. Beberapa bulan setelah itu, ternyata pemilik kontrakan juga mengetahui bahwa ML ini terjerat hutang oleh salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol, dikarenakan istri dari pemilik kontrakan dihubungi oleh pinjol dan memberitahukan bahwa ML telah mengutang sejumlah uang kepada pihaknya seperti itu. Dan kemudian MEL sendiri memang diketahui jarang pulang dan hal itu dikonfirmasi tidak hanya dari pemilik kontrakan namun juga beberapa tetangga sekitar yang tidak pernah mengaku tidak pernah melihat sosok MEL. Sementara warga sendiri terlihat sangat kaget ketika kepolisian datang dan menemukan jasad potongan tubuh wanita.
Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan telah dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto atau MEL. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu yang masih terdapat 4 pintu, 2 pintu sudah terisi dan 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama MEL di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh wartawan kami dari Warta Kota, yakni Rangga, yang menuturkan bahwa setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang masih belum diketahui identitasnya. 2 box kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmo Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang wanita. Satu pelaku pria merupakan orang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni MEL. Kemudian Dian selaku warga setempat mengatakan tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saudara, seperti yang disampaikan oleh wartawan kami, bahwa hingga saat ini masih belum diketahui identitas dari korban meski polisi telah menemukan kartu tanda penduduk atau KTP milik seorang wanita di dalam TKP atau di dalam kontrakan tersebut. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pelaku, yakni terduga pelaku, maksud saya, yakni MEL, dan seorang perempuan yang ditangkap sempat berusaha melarikan diri ketika hendak masuk ke dalam kontrakannya yang berada di Bekasi tersebut. Temennya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya? kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak? Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada.
sampai sekarang juga Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer, karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kebetulan kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh, 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari. Kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi.
Eki Listianto 34 tahun dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja, namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki, yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS semakin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Hanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, Pak malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang.
ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu, saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya kebetulan nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibilangin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di nomor istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah mati. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan pasal Pak? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama.
maju. Kaget lah. Boleh aja. Nggak ada. Sebenarnya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP ini kan Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. kontraknya juga. sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan sama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar Berapa bulan Pak? dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu, saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Ingin bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan, kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa
Nggak tahu, nggak ada, nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9, jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini, sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini, ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Meski sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku, awal mula ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian, dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL. Dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit,
mobil tersebut jadi susah untuk kabur karena ML juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar ditemukan bahwa ML malah berada di dalam mobil tersebut, dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan Roti. Baik, kemudian Rangga, ini terkait dengan penangkapan MEL dan juga seorang wanita begitu. Ini apakah sudah diketahui siapa sosok wanita yang ditangkap bersama MEL dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus ini, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan Tribuners dikonfirmasi secara terpisah. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang pihaknya sendiri sekali lagi belum menetapkan MEL sebagai tersangka karena statusnya sekarang masih sebagai saksi terperiksa begitu. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Hengki dikarenakan kepolisian ingin berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini dikarenakan belum cukup alat bukti yang faktanya bahwa yang hanya diketahui di lapangan terdapat 2 box berisi potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam kamar yang disewa MEL. Terkait wanita lain yang turut diamankan petugas kepolisian, Kombes Hengki juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Rekan Ratu. Baik, berarti hingga saat ini MEL masih belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Rangga. Kemudian juga terkait dengan identitas korban sendiri, ini apakah sudah diketahui? Karena kabar yang saya dapatkan, kepolisian ini menemukan KTP begitu atau kartu identitas milik seorang perempuan yang diduga milik korban. Seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa saat ini potongan tubuh korban yang diduga wanita telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI bersama Puslapfor Mabes Polri. Kepolisian sendiri hingga kini belum memastikan identitas korban dikarenakan kepolisian ingin mengutamakan penyelidikan berdasarkan pemeriksaan menggunakan teknologi saintifik sehingga tidak terpaku pada keterangan yang diberikan oleh para saksi begitu rekan Ratu. Baik, kemudian untuk perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Apakah hasil otopsi dari korban sudah keluar begitu atau mungkin kabar mengenai hasil interogasi dari terduga pelaku yakni MEL dan seorang wanita yang ditangkap bersamanya? Rangga? Baik rekan Ratu, terkait hasil pemeriksaan sejauh ini Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu dikarenakan memang kondisi potongan tubuh wanita tersebut telah membusuk dan bahkan mengering. Kepolisian juga menduga bahwa korban telah telah dimutilasi sejak 2 bulan lalu sehingga kondisi jasadnya sendiri ada yang berupa terdapat hanya tulang belulangnya saja sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan pemeriksaan. Kombes Hengki dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa kemungkinan besar kasus ini akan bisa diungkap pada Januari mendatang begitu dikarenakan saat ini juga kepolisian Polda Metro Jaya sedang mempersiapkan pengamanan terkait tahun baru 2023 di malam ini begitu. Dan kemudian bisa ditambahkan rekan-rekan bahwa potongan tubuh wanita tersebut diduga dipotong oleh terduga pelaku berinisial MEL menggunakan gergaji besi. Hal itu berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepolisian dari RS Polri Kramat Jati. Demikian rekan-rekan. Baik, kemudian terkait dengan sosok terduga pelaku atau MEL ini sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Rangga?
Baik rekan Ratu, sosok ML sendiri dikenal oleh para tetangganya, tidak begitu dikenal oleh para tetangganya dikarenakan para tetangga mengaku jarang sekali melihat ML pulang ke kontrakan begitu. Pemilik kontrakan berinisial AS bahkan menjelaskan ia hanya bertemu dengan MEL pada pertama kali saat MEL hendak menyewa kontrakan pada 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2021. Saat itu pula MEL mengaku bahwa dirinya tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai seorang kontraktor kecil yang mengerjakan perumahan-perumahan di sekitar Tambun Selatan begitu. Pengakuan alamat MEL sendiri berbanding terbalik dengan laporan istri korban yang dilayangkan ke Mapolsek Bantar Gebang, yang dituliskan bahwa di sana alamat MEL sendiri ternyata berada di Kota Bekasi, bukan di Bandung. Untuk hal ini saya belum bisa memastikan mana yang benar dan masih menunggu keterangan dari kepolisian sendiri. Kemudian rekan Ratu bisa ditambahkan juga bahwa MEL ini menunggak kontrakan yang disewanya sejak Agustus 2022. Saat itu pula MEL sulit sekali dihubungi oleh pemilik kontrakan dikarenakan selalu mangkir ketika ditagih uang kontrakan. Beberapa bulan setelah itu, ternyata pemilik kontrakan juga mengetahui bahwa MEL ini terjerat hutang oleh salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol, dikarenakan istri dari pemilik kontrakan dihubungi oleh pinjol dan memberitahukan bahwa MEL telah mengutang sejumlah uang kepada pihaknya seperti itu. Dan kemudian MEL sendiri memang diketahui jarang pulang, dan hal itu dikonfirmasi tidak hanya dari pemilik kontrakan namun juga beberapa tetangga sekitar yang tidak pernah mengaku tidak pernah melihat sosok MEL. Sementara warga sendiri terlihat sangat kaget ketika kepolisian datang dan menemukan jasad potongan tubuh wanita. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan telah dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto atau MEL. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu yang masih terdapat 4 pintu, 2 pintu sudah terisi dan 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama MEL di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh wartawan kami dari Warta Kota, yakni Rangga, yang menuturkan bahwa setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang masih belum diketahui identitasnya. 2 box kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmo Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang wanita. Satu pelaku pria merupakan orang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni MEL. Kemudian Dian selaku warga setempat mengatakan tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saudara, seperti yang disampaikan oleh wartawan kami, bahwa hingga saat ini masih belum diketahui identitas dari korban meski polisi telah menemukan
kartu tanda penduduk atau KTP milik seorang wanita di dalam TKP atau di dalam kontrakan tersebut. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pelaku, yakni terduga pelaku, maksud saya, yakni MEL, dan seorang perempuan yang ditangkap sempat berusaha melarikan diri ketika hendak masuk ke dalam kontrakannya yang berada di Bekasi tersebut. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2013. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu lah. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. ditransfer? Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di WA-in istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak? Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober gitu. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah kan. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Lalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon dari Kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet.
Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok kedua orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel
Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS makin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, Pak, malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak pernah ketemu malah. yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena pinjolnya dilakukan ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena
bapak di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 jam malam. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon dari adiknya. Adiknya nyari di sini, sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini, ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan pasal Bapak? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget lah. Boleh aja. Temennya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena
apa keluarga saya di Bandung. Dia Keluarganya di Bandung. oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP ini kan Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. kontaknya juga. sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar Berapa bulan Pak? dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah Hmm. itu pernah ketemu, saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Hmm. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Makanya istri saya kan kaget juga lu kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya, pengen bangun rumah kecil-kecil lah di sini kan. Nah kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9, jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan gitu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Dia sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku. awal mula Ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang
pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL. Dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur, karena MEL juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa MEL malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto.
Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok kedua orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Pasca menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial EZ terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. EZ bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. EZ juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut EZ, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah.
Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Eki yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS semakin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. Karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya kita nggak pernah sekali terus kemudian di WA-in sama istri saya, terus kemudian di WA-in sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah mati. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi
menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri, mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan pasal Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget Bang. Boleh aja. Nggak ada.
kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu lah. Nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian di WA-in istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di dia. Dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan gitu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik korban. Polisi mengatakan identitas pada KTP tersebut akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan DNA jasad yang diduga korban mutilasi yang ditemukan dalam box kontainer. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi pada Sabtu 31 Desember 2022. Hengki mengatakan pihaknya tak hanya menyelidiki berdasarkan keterangan terduga pelaku, ia menyebut penyidik masih akan bekerja berdasarkan bukti. Diketahui polisi telah menemukan jasad wanita korban mutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Penemuan jasad itu terungkap saat polisi sedang mencari seorang laki-laki, yakni Eki, 34 tahun, yang dilaporkan oleh sang istri lantaran mendadak hilang.
Polisi mendapatkan informasi bahwa Eki berada di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi kemudian mendatangi lokasi tersebut. Kemudian polisi menemukan Eki di lokasi itu. Namun polisi juga menemukan box kontainer atau kotak yang ternyata berisikan jasad wanita yang telah dimutilasi. Kemudian Saudara Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan jasad mutilasi yang ditemukan di kos-kosan atau di kontrakan di Tambun Bekasi dieksekusi menggunakan gergaji listrik. Hal itu diketahui berdasarkan penyelidikan yang melibatkan kedokteran forensik. Hal tersebut disampaikan oleh Hengki saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Sabtu 31 Desember 2022. Ia mengatakan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan sejumlah hal yang identik dengan kondisi di lapangan, seperti bagian tubuh yang dipotong tidak menggunakan golok atau senjata tajam lainnya, melainkan menggunakan gergaji listrik. Kemudian Saudara, polisi turut mengungkapkan kronologi penemuan jasad mutilasi di kos-kosan atau di kontrakan yang berada di Bekasi yang berawal dari laporan orang hilang dari masyarakat. Ia mengatakan dalam menindaklanjuti laporan orang hilang tersebut, pihaknya menemukan jasad yang telah dimutilasi. Saat melakukan pengecekan bersama pemilik kontrakan, pada saat itu pula lah, polisi menemukan jasad mutilasi berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, Saudara, pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dan tak ingin gegabah menentukan identitas korban dan pelaku. Namun, orang hilang yang sebelumnya dicari oleh polisi, yakni Eki, saat ini telah ditangkap dan diduga merupakan pelaku mutilasi. Ia ditangkap bersama seorang perempuan, Saudara. Kemudian Hengki mengatakan pihaknya saat ini masih bekerja sama dengan laboratorium dan kedokteran forensik untuk menemukan identitas korban mutilasi. Selain itu, keterlibatan tersebut juga dilakukan untuk menentukan DNA korban. Saat ini, Saudara, pihaknya juga masih menunggu hasil dari laboratorium serta kedokteran forensik. Selain itu, Hengki mengatakan kasus ini serupa dengan kasus kematian satu keluarga di Kalideres dalam konteks tingkat kesulitan mengungkap kasus. Hengki mengatakan dalam menangani kasus mutilasi ini tidak boleh terpaku dengan pengakuan terduga pelaku dan harus benar-benar berdasarkan alat bukti. Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan pendalaman. Sebelumnya, Saudara, warga Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia korban mutilasi di sebuah kamar kontrakan pada Kamis 29 Desember 2022. Potongan tubuh manusia berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam box kontainer di dalam toilet. Kemudian seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah menjelaskan penemuan jasad tersebut berawal saat polisi mendatangi area sekitar kontrakan itu pada Kamis malam. Kedatangan polisi itu untuk mencari orang hilang bernama Eki yang dilaporkan keluarganya ke Polsek Bantar Gebang pada 23 Desember lalu. Sebenarnya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena
keluarga saya di Bandung. Dia Keluarganya di Bandung. oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. dari bulan apa tadi? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. Karena Se- nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu lah. Nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama. Terus kemudian di WA-in istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, ya. sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di anu. Dan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Nggak. Kita tahunya baru semalam karena kebetulan kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 ya 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Maju. Kaget Bang. Ngomong ya, karena baik.
Saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Pasca menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. M. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial Eza terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. Eza bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya.
Eza juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut Eza, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki, yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial. Eki yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS makin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Jadi Maksudnya memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya?
Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini, bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah, waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu, Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibilangin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh, pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di kan istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh, baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan Pak Syabok? Hah? Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju.
kaget lah. Boleh aja, cuma nggak ada. Sempat nanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia- keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya Bandung Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. kontraknya juga. sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu Karena Se- nggak bayar. uh-uh. karena nggak bayar Berapa bulan Pak? dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu, jarang ketemu, nggak Baik. pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya, karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke.
Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Rangga sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki Rangga bisa disampaikan seperti apa awal mula kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian, dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL. Namun di dekat lokasi tersebut, kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL, dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan, dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama 1 orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur, karena MEL juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa MEL malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh Unit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan Roti. Baik, kemudian Rangga, ini terkait dengan penangkapan MEL dan juga seorang wanita begitu. Ini apakah sudah diketahui siapa sosok wanita yang ditangkap bersama MEL dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus ini, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan Tribuners dikonfirmasi secara terpisah
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang pihaknya sendiri belum, sekali lagi belum menetapkan MEL sebagai tersangka karena statusnya sekarang masih sebagai saksi terperiksa begitu. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Hengki dikarenakan kepolisian ingin berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini dikarenakan belum cukup alat bukti yang faktanya bahwa yang hanya diketahui di lapangan terdapat 2 box berisi potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam kamar yang disewa MEL. Terkait wanita lain yang turut diamankan petugas kepolisian, Kombes Hengki juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Rekan Ratu. Baik, berarti hingga saat ini MEL masih belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Rangga. Kemudian juga terkait dengan identitas korban sendiri, ini apakah sudah diketahui? Karena kabar yang saya dapatkan, kepolisian ini menemukan KTP begitu atau kartu identitas milik seorang perempuan yang diduga milik korban. Seperti apa, Rangga? Baik, rekan Ratu, bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa saat ini potongan tubuh korban yang diduga wanita telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI bersama Puslapfor Mabes Polri. Kepolisian sendiri hingga kini belum memastikan identitas korban dikarenakan kepolisian ingin mengutamakan penyelidikan berdasarkan pemeriksaan menggunakan teknologi saintifik sehingga tidak terpaku pada keterangan yang diberikan oleh para saksi. Begitu, rekan Ratu. Baik, kemudian untuk perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Apakah hasil otopsi dari korban sudah keluar begitu atau mungkin kabar mengenai hasil interogasi dari terduga pelaku yakni MEL dan seorang wanita yang ditangkap bersamanya? Rangga? Baik, rekan Ratu, terkait hasil pemeriksaan sejauh ini, Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu dikarenakan memang kondisi potongan tubuh wanita tersebut telah membusuk dan bahkan mengering. Kepolisian juga menduga bahwa korban telah telah dimutilasi sejak 2 bulan lalu sehingga kondisi jasadnya sendiri ada yang berupa terdapat hanya tulang belulangnya saja sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan pemeriksaan. Kombes Hengki dalam konfirmasinya menjelaskan bahwa kemungkinan besar kasus ini akan bisa diungkap pada Januari mendatang begitu dikarenakan saat ini juga kepolisian Polda Metro Jaya sedang mempersiapkan pengamanan terkait tahun baru 2023 di malam ini begitu. Dan kemudian bisa ditambahkan rekan Ratu bahwa potongan tubuh wanita tersebut diduga dipotong oleh terduga pelaku berinisial MEL menggunakan gergaji besi. Hal itu berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh kepolisian dari RS Polri Kramat Jati. Demikian rekan Ratu. Baik, kemudian terkait dengan sosok terduga pelaku atau MEL ini sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Rangga? Baik, rekan Ratu. Sosok MEL sendiri dikenal oleh para tetangganya, tidak begitu dikenal oleh para tetangganya dikarenakan para tetangga mengaku jarang sekali melihat MEL pulang ke kontrakan begitu. Pemilik kontrakan berinisial AS bahkan menjelaskan ia hanya bertemu dengan MEL pada pertama kali saat MEL hendak menyewa kontrakan pada 1 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2021. Saat itu pula MEL mengaku bahwa dirinya tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai seorang kontraktor kecil yang mengerjakan perumahan-perumahan di sekitar Tambun Selatan begitu. Pengakuan alamat MEL sendiri berbanding terbalik dengan laporan istri korban yang dilayangkan ke Mapolsek Bantar Gebang yang dituliskan bahwa di sana alamat MEL sendiri ternyata berada di Kota Bekasi bukan di Bandung. Untuk hal ini saya belum bisa memastikan
mana yang benar dan masih menunggu keterangan dari kepolisian sendiri. Kemudian rekan Ratu bisa ditambahkan juga bahwa ML ini menunggak kontrakan yang disewanya sejak Agustus 2022. Saat itu pula ML sulit sekali dihubungi oleh pemilik kontrakan dikarenakan selalu mangkir ketika ditagih uang kontrakan. Beberapa bulan setelah itu, ternyata pemilik kontrakan juga mengetahui bahwa ML ini terjerat hutang oleh salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol, dikarenakan istri dari pemilik kontrakan dihubungi oleh pinjol dan memberitahukan bahwa ML telah mengutang sejumlah uang kepada pihaknya, seperti itu. Dan kemudian ML sendiri memang diketahui jarang pulang, dan hal itu dikonfirmasi tidak hanya dari pemilik kontrakan namun juga beberapa tetangga sekitar yang tidak pernah mengaku tidak pernah melihat sosok ML. Sementara warga sendiri terlihat sangat kaget ketika kepolisian datang dan menemukan jasad potongan tubuh wanita. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan telah dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto atau MEL. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu yang masih terdapat 4 pintu, 2 pintu sudah terisi dan 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama MEL di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh wartawan kami dari Warta Kota, yakni Rangga, yang menuturkan bahwa setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang masih belum diketahui identitasnya. 2 box kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmo Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang wanita. Satu pelaku pria merupakan orang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni MEL. Kemudian Dian selaku warga setempat mengatakan tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut. Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saudara, seperti yang disampaikan oleh wartawan kami, bahwa hingga saat ini masih belum diketahui identitas dari korban meski polisi telah menemukan kartu tanda penduduk atau KTP milik seorang wanita di dalam TKP atau di dalam kontrakan tersebut. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pelaku, yakni terduga pelaku, maksud saya, yakni MEL, dan seorang perempuan yang ditangkap sempat berusaha melarikan diri ketika hendak masuk ke dalam kontrakannya yang berada di Bekasi tersebut. Temannya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke
ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2012. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak, itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya bilang nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah kan. Sampai sekarang juga. Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita dikontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak dikontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 ya 9 jam malam. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari. Kepolisian menemukan jasad wanita dalam keadaan dimutilasi pada Jumat 30 Desember 2022 di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Jasad wanita dimutilasi ini ditemukan oleh kepolisian saat sedang mencari orang hilang bernama Muhammad Eki Listianto. Seorang saksi mata bernama Dian Ardiansyah sekaligus pemilik kos mengatakan awalnya kepolisian mendatanginya dan menanyakan soal kontrakan. Saat itu Dian membawa polisi untuk melihat kontrakannya dan terdapat 4 pintu yang sudah terisi serta 2 pintu masih kosong. Saat itulah kepolisian melihat terdapat kertas bertuliskan nama Eki di pintu sehingga polisi meminta Dian untuk menghubungi pemilik kontrakan. Tak lama kemudian pemilik kontrakan datang dan membuka kamar tersebut. Setelah kamar dibuka, polisi menemukan sebuah kontainer yang dilakban. Ternyata di dalam kontainer tersebut, polisi menemukan plastik hitam yang berisi potongan jasad tubuh wanita yang belum diketahui identitasnya. 2 kotak kontainer tersebut dilakban rapi dan ditemukan di dalam toilet. Pasca menemukan jasad mutilasi di dalam kontrakan di Bekasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat oleh belasan petugas dari Inafis, Resmob Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Bekasi. Kepolisian langsung memasang garis polisi di pagar kontrakan. Atas penemuan jasad mutilasi tersebut, kepolisian telah menangkap 2 terduga pelaku, yakni seorang pria dan seorang perempuan. Satu pelaku pria merupakan orang yang hilang yang awalnya dicari oleh polisi, yakni Eki. Dian mengaku tak mengetahui sosok 2 orang terduga pelaku tersebut.
Namun satu terduga pelaku merupakan penghuni kontrakan yang telah menyewa selama kurang lebih 1 tahun. Yang menemukan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, kepolisian langsung membawa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan hasil otopsi tersebut. Ia mengatakan jasad wanita itu sudah lama disimpan di dalam kotak di kontrakan tersebut. Diketahui setelah sempat dikabarkan hilang, secara mengejutkan polisi justru mengumumkan Eki sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pada Jumat 30 Desember 2022. Zulpan menjelaskan awalnya anggota Resmob Unit 4 Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tentang orang hilang dari Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya dilakukan lidik hingga mengarah ke TKP. Sesampainya di TKP, kemudian polisi langsung mengamankan tersangka dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan 2 box kontainer yang berisi kantong plastik hitam dan di dalamnya terdapat jasad wanita yang telah dimutilasi. Eki Listianto, 34 tahun, dikabarkan telah menjadi tersangka mutilasi jasad wanita yang ditemukan di dalam kontrakannya. Sebelumnya, ia menjadi orang yang dilaporkan hilang ke polisi. Eki Listianto merupakan warga Mustikasari, Bekasi, dan dikabarkan hilang pasca pamit kepada sang istri untuk pergi ke bank pada Jumat 23 Desember 2022. Istri Eki berinisial Eza terus berusaha mencari keberadaan sang suami, namun tak membuahkan hasil. Eza bahkan sudah mencari informasi kepada pihak keluarga lainnya. Eza juga sudah menelusuri keberadaan Eki dari jejak transaksi bank hingga taksi online yang ditumpangi oleh sang suami. Menurut Eza, sebelum menghilang, suaminya sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di bagian lambung. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter berpesan agar Eki istirahat total selama sepekan. Kemudian pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Eki pamit kepadanya untuk pergi ke bank. Saat itu sang suami hanya mengirimkan pesan dan menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Eki mengaku akan pergi sendiri ke bank dengan menggunakan taksi online. Menurut pengakuan EZ, saat pergi dari rumah, adik dan anaknya yang masih balita sempat melihat Eki. Momen itu menjadi terakhir kalinya Eki terlihat di rumah. Karena khawatir terkait kondisi dan keberadaan sang suami, EZ lalu berupaya mencari bank yang dituju oleh Eki. Berdasarkan catatan transaksi bank, terjadi penarikan tunai sejumlah uang di ATM Bank Mandiri cabang Rawalumbu pada Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir dengan kondisi sang suami, EZ akhirnya membuat laporan orang hilang ke kepolisian. EZ juga berusaha mencari tahu keberadaan sang suami ke pihak taksi online untuk menelusuri jejak sang suami saat pertama kali meninggalkan rumah. Namun akun Eki sudah dihapus, padahal pada Jumat 23 Desember akun tersebut masih aktif. EZ juga sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga lain, namun tak ada informasi apapun soal Eki. Ia mengaku selama ini hubungan keluarganya baik-baik saja. Namun EZ mendapat informasi dari pihak keluarga yang menelusuri ponsel Eki. Ponsel Eki terdeteksi berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi mendadak ponsel tersebut mati. EZ mengungkapkan ciri-ciri Eki, yakni berkulit coklat dengan tinggi 170 cm dan berperawakan kurus. Saat hilang, Eki mengenakan baju koko berwarna merah. Selain melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bantar Gebang, EZ juga menyebarkan informasi hilangnya sang suami melalui media sosial.
Yang hilang sejak 23 Desember ditemukan polisi bersama 2 box berisi jasad wanita yang dimutilasi. Diketahui Eki dilaporkan hilang ke kepolisian oleh sang istri lantaran tak kunjung pulang pasca pamit pergi ke bank. Eki ternyata sudah mengontrak di TKP yakni di kawasan Desa Lambang Sari sejak Juni 2021. Kepada pemilik kontrakan berinisial AS, Eki mengaku keluarganya tinggal di Bandung, sudah beristri dan memiliki anak. Menurut AS, Eki sudah tak membayar kontrakan sejak Agustus 2022. Sejak saat itu, AS semakin jarang berkomunikasi dengan Eki. Bahkan AS mengatakan Eki diduga terjerat pinjaman online atau pinjol. Lantaran istri AS pernah mendapat telepon dari pinjol yang mencari keberadaan Eki. Eki disebut tak bisa dihubungi sejak Agustus dan ganti nomor sejak dikejar oleh pinjol pada September dan Oktober lalu. Hanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, Pak malah kontrak di sini. Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena memang KTP-nya Bandung. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2013. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksudnya? memang kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik. Kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Bisa nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, di Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dibilangin sama istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di nomor istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bahwa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 ya, 9. Oh 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Adiknya Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Dengan siapa Pak? Hah?
Meski Eki sudah menjadi terduga pelaku dalam kasus penemuan jasad wanita yang dimutilasi di Bekasi, kepolisian masih berusaha mengungkap motif pembunuhan tersebut. Potongan tubuh wanita korban mutilasi itu ditemukan di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, timnya masih bekerja untuk mengungkap kasus ini. Kombes Hengki Haryadi menambahkan pihaknya akan melibatkan tim laboratorium forensik dalam mengusut kasus tersebut. Tak hanya laboratorium forensik saja, tim psikologi forensik juga akan turut dilibatkan. Diberitakan sebelumnya, Saudara Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan saat ini tim kedokteran forensik tengah melakukan otopsi terhadap jenazah wanita tersebut. Ia mengatakan jasad wanita yang ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi tersebut diduga sudah disimpan pelaku di kontrakan itu dalam waktu yang lama. Maju. Kaget Bang. Boleh aja. Ada. Temennya juga kenapa nggak tinggal di perumahan di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini? Iya Pak, karena keluarga saya di Bandung. Dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Saya sering pulang ke Bandung katanya kayak gitu. Karena emang KTP-nya kan. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya pas Sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi, Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya. Juni 2017. Nah itu kan ada secari kertas tuh Pak. Itu ditempelkan nama istri Bapak atau siapa Pak? Itu saya itu. karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus. Jadi Maksud- kita nggak pernah. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Saya tidak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu. Nggak Baik. pernah ketemu malah.
Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya udah nggak tinggal di sini. Saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, Bapak datang sini atau memang Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah, waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu, Pak. Ya sempet lama, terus kemudian dianin istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif Oh, ya. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh, pernah Pak. Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh, gitu. Karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Oh, gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah nggak ada. Sampai sekarang juga Baik, baik, baik. Pak, kalau yang diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Yang lain dari waskita. Enggak yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini Iya. itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor perumahan ya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan kayak developer karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Ya dia menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa apa sih ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau enggak juga ya? Enggak. Kita tahunya baru semalam karena kita di kontak sama polisi, baru kita ke sini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 9 ya 9. Oh, 9 malam kemarin ya. Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari di sini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau ke sini. Ternyata nggak datang adiknya. Adiknya tuh mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh, baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Terkait identitas korban mutilasi yang ditemukan di Bekasi, polisi menemukan identitas seorang wanita di rumah kontrakan pelaku yang diduga merupakan identitas milik Baik, saudara, terkait kasus penemuan jenazah perempuan yang dimutilasi di sebuah kontrakan di Bekasi, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota, sudah ada Rangga Baskoro di sana. Selamat sore, Rangga. Selamat sore rekan Ratu, selamat Hakim sore mengatakan Tribuners. pihaknya tak hanya menyelidiki. Baik, Rangga bisa berdasarkan disampaikan keterangan seperti terduga apa pelaku. awal mula Ia kasus menyebut ini penyidik masih terungkap. akan bekerja berdasarkan Baik, rekan Ratu bisa diinformasikan bahwa pengungkapan kasus mutilasi wanita misterius di Tambun Selatan memang tidak diduga dan tidak direncanakan oleh kepolisian dikarenakan pengungkapannya berawal dari laporan orang hilang. Jadi ada seorang wanita yang belakangan diketahui merupakan istri terduga pelaku berinisial MEL. Istri terduga pelaku tersebut melaporkan orang hilang di Mapolsek Bantar Gebang pada tanggal 23 Desember 2022 untuk mencari tahu keberadaan MEL yang hilang sejak saat itu. Kemudian dari laporan tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dan menelusuri keberadaan MEL yang diduga kuat diketahui memiliki sebuah kontrakan di sekitar Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kepolisian kemudian menghampiri kontrakan tersebut untuk mencari tahu keberadaan MEL pada tanggal 30 Desember, hari Kamis malam. Kemudian ketika ditanyakan kepada warga, ternyata tidak ada warga yang mengenal sosok MEL.
Namun di dekat lokasi tersebut kepolisian melihat 4 kontrakan yang tidak ada eh, tidak ada penghuninya begitu. Namun di situ di satu kamar terdapat secarik kertas berisi pesan dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada MEL, dikarenakan MEL ini belakangan diketahui bahwa dia tidak membayar kontrakan begitu. Kemudian kepolisian meminta kepada warga untuk menghubungi pemilik kontrakan dikarenakan di kertas tersebut tercantum nomor pemilik kontrakan. Hingga kemudian pemilik kontrakan datang untuk memberitahu keberadaan MEL, lalu kepolisian meminta membuka pintu kontrakan. Ketika dibuka memang tidak ada satu orang pun yang ada di dalam, namun baik petugas maupun warga sekitar hanya menemukan 2 buah koper berisi pakaian wanita dan pakaian pria. Namun ketika beranjak ke kamar mandi, betapa kagetnya bahwa kepolisian dan warga malah melihat 2 box yang berisi potongan tubuh wanita. Dari situlah kemudian tiba-tiba memang dalam kasus ini semuanya terjadi tidak sesuai dengan rencana begitu. Tiba-tiba setelah polisi menemukan box tersebut, MEL datang menggunakan mobil bersama satu orang wanita lain ke dalam kontrakan tersebut. Namun dikarenakan kontrakan berada di gang sempit, mobil tersebut jadi susah untuk kabur, karena MEL juga sempat ingin kabur begitu ketika melihat banyak petugas kepolisian, namun gagal. Dan ketika ditarik keluar, ditemukan bahwa MEL malah berada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian dia akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian bersama teman wanitanya untuk dimintai keterangannya, dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti isi hasil interogasi dari kepolisian karena masih diperiksa begitu. Dan kasusnya kini masih ditangani oleh unit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan Roti. Baik, kemudian Rangga, ini terkait dengan penangkapan MEL dan juga seorang wanita begitu. Ini apakah sudah diketahui siapa sosok wanita yang ditangkap bersama MEL dan apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus ini, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan Tribuners dikonfirmasi secara terpisah. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki menjelaskan bahwa memang pihaknya sendiri sekali lagi belum menetapkan MEL sebagai tersangka karena statusnya sekarang masih sebagai saksi terperiksa begitu. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Hengki dikarenakan kepolisian ingin berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini dikarenakan belum cukup alat bukti yang faktanya bahwa yang hanya diketahui di lapangan terdapat 2 box berisi potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam kamar yang disewa MEL. Terkait wanita lain yang turut diamankan petugas kepolisian, Kombes Hengki juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Rekan Ratu. Baik, berarti hingga saat ini MEL masih belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya Rangga. Kemudian juga terkait dengan identitas korban sendiri, ini apakah sudah diketahui? Karena kabar yang saya dapatkan, kepolisian ini menemukan KTP begitu atau kartu identitas milik seorang perempuan yang diduga milik korban. Seperti apa, Rangga? Baik rekan Ratu, bisa diinformasikan juga Tribuners bahwa saat ini potongan tubuh korban yang diduga wanita telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI bersama Puslapfor Mabes Polri. Kepolisian sendiri hingga kini belum memastikan identitas korban dikarenakan kepolisian ingin mengutamakan penyelidikan berdasarkan pemeriksaan menggunakan teknologi saintifik sehingga tidak terpaku pada keterangan yang diberikan oleh para saksi begitu rekan Ratu.
Baik, kemudian untuk perkembangan kasusnya hingga saat ini seperti apa? Apakah hasil otopsi dari korban sudah keluar begitu atau mungkin kabar mengenai hasil interogasi dari terduga